What are you doing, boy? Yeah, Miles, what the hell are you doing? Jesus Christ, is everybody? Sounds like a fair deal to me. Yeah, whatever, just shoot. I want some of that money, so I'm gonna help you out, okay? I don't know anything about the money you're talking about. I swear to God, I will shoot you if you don't give me your word. Come out with your hand! Told you, I'm taking that money. Yeah, take the money. That's Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini berjudul The Last Stop in Yuma County, menceritakan dua orang perampok bank yang menyandera seorang pria penjual pisau dan seorang wanita penjaga restoran di saat mereka menunggu bahan bakar di sebuah pom bensin di daerah terpencil Arizona, Amerika Serikat. Awalnya pria itu curiga karena melihat gelagat kedua orang tersebut setelah mendengar berita di radio tentang perampokan yang terjadi pagi ini. Hingga wanita tersebut coba menghubungi suaminya yang bekerja sebagai sheriff. Alhasil, sebelum dia melaporkan kepada suaminya, ternyata sang perampok yang mengetahui hal itu segera mengancam keduanya untuk bersikap tenang agar keberadaan mereka tidak diketahui polisi. Jika kalian suka dengan channel ini, mohon berikan dukungannya memencet tombol subscribe agar kami lebih semangat lagi mengupload film-film menarik lainnya. Lanjut guys. Film berawal dari seorang pria salesman, penjual pisau yang membawa barang dagangannya melintasi kawasan Arizona dan singgah di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Dia bernama Jim. Seketika keluarlah pria berkulit hitam yang bernama Vernon mengatakan bahwa stok bensin mereka habis hingga dia harus menunggu mobil tangki minyak yang datang mengantar bahan bakar. Sementara pom bensin berikutnya masih jauh sekitar 100 mil ke depan. Dia pun menyarankan kepada pria ini agar menunggu sambil ngopi di sebuah resto di sebelah pom bensin tersebut. Tak lama, turunlah seorang wanita pemilik restoran itu yang diantar suaminya bernama Charlotte. Suaminya bernama Charlie. Dia baru saja akan membuka dagangannya pagi ini. Suaminya seorang sheriff polisi yang bertugas di daerah itu. Seperti biasa, dia menjalankan usaha keluarganya tersebut dengan mengelola restoran itu untuk para pendatang yang singgah. Jim yang masih berada di dalam mobil seketika mendengar radio yang dimana diberitakan bahwa telah terjadi perampokan bank di pusat kota pagi ini oleh dua orang dan membawa kabur uang sebesar $700.000. Mereka mengendarai sebuah mobil sedan Pinto berwarna hijau dengan ciri-ciri bemper belakang yang sudah rusak. Karena tak sabar menunggu, akhirnya Jim pun turun dan masuk ke dalam resto untuk sekedar memesan kopi dan cemilan ringan. Lalu dia pun berkenalan dengan Charlotte dan mengatakan bahwa sebenarnya dia buru-buru harus pergi ke California karena putrinya hari ini ulang tahun. Sementara dia kehabisan bensin. Charlotte pun mengatakan bahwa dia berharap truk bensin segera datang dan Jim tidak telat untuk mengunjungi putrinya. Mereka pun mengobrol saling mengenal satu sama lain. Figure why not try and make a sale while I'm waiting. I'm on the market for new knives. I'll do my whole kit and caboodle. Maybe you'll let me change your mind. Well, maybe take a piece to go. For your daughter's birthday. Tak lama, muncullah dua orang pria yang tak lain adalah perampok bank yang didengar Jim di radio. Mereka bernama Beau dan Travis. Kebetulan mereka melintas di area ini dan hendak mengisi bensin. Sempat terjadi adu mulut karena Travis ingin turun dan menunggu di dalam. Sementara Beau melarangnya karena mengingat mereka adalah buronan polisi yang dimana orang-orang mengetahui ciri-ciri mereka dan akibatnya mereka bisa tertangkap. Namun Travis bersikeras dan tak ingin menunggu di dalam mobil. Akhirnya mau tak mau keduanya pun singgah di restoran hanya untuk sekedar menunggu truk bensin yang belum juga tiba. Jim yang sedang mengisi TTS kebetulan membaca pertanyaan tentang nama lain dari perampokan. Lantas hal itu membuatnya curiga kepada keduanya karena dia teringat berita di radio tentang perampokan pagi ini yang mirip dengan ciri-ciri mereka membawa mobil sedan Pinto berwarna hijau. Seketika dia dikejutkan dengan hadirnya Charlotte yang coba mengajaknya mengobrol tentang barang-barang yang akan dia jual. Lalu tak lama, Jim mengalihkan pembicaraan tentang perampokan bank pagi ini. Charlotte juga mendengar berita itu. Dia coba meyakinkan bahwa kedua pria itu adalah perampok yang diberitakan di radio karena mengendarai mobil seperti yang diberitakan. dark wood mahogany handles. Did you
You're about to paint runway this morning? Don't look. I think they would be the type. Charlotte yang mendengarnya pun coba ingin memastikan kebenaran itu dan coba menghubungi suaminya untuk melaporkan hal tersebut. Namun tanpa mereka sadari, Bio mengetahui gerak-gerik mereka yang mencurigakan hingga dia pun segera mengancam keduanya. Hang up. Yeah. Who are you calling? Damn it, she hung out. Well, it took you long enough to get over here. Bio meminta agar mereka tutup mulut dan bersikap seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang-orang yang akan datang. Dengan ketakutan, Jim dan Charlotte pun mengikuti perintahnya. Dia juga menanyakan kepada Jim apakah dirinya juga menunggu truk bensin untuk mengisi bahan bakar. Jim pun menjawab bahwa dirinya juga sama seperti mereka. Bio bermaksud ingin segera kabur dari tempat itu dengan membawa mobil yang ada di lokasi. Namun Charlotte mengaku diantar suaminya dan Vernon si penjaga bensin juga tak memiliki mobil, hingga keduanya tak punya pilihan selain menunggu. Tak lama, seorang kakek dan istrinya pun datang ke resto tersebut dan juga bernasib yang sama dengan mereka. Dia kehabisan bensin hingga harus ikutan menunggu. Restoran Charlotte yang biasanya sepi hari ini menjadi ramai. Charlotte melayani keduanya dan bersikap tenang. Dia tak ingin terjadi sesuatu yang membuat kedua perampok tersebut marah dan berakibat buruk untuknya. Sementara, Travis memperhatikan Charlotte dari sudut ruangan untuk memastikan dia bekerja seperti biasa. Scenes pun beralih ke anggota sheriff yang bernama Gavin, yang dimana dia sedang dalam perjalanan menuju ke kantor. Namun dirinya dihubungi Charlie agar singgah membeli kopi ke restoran istrinya. Lalu Travis meminta izin untuk buang air kecil. Namun Charlotte mengatakan bahwa dia harus ke SPBU sebelah, yang dimana pria gendut tersebut juga mengelola motel untuk menginap. Bio yang mendengarnya pun memerintahkan Travis untuk memeriksa tamu yang menginap dan juga memastikan apakah Vernon benar tidak memiliki mobil seperti yang dikatakan Charlotte ataukah sebaliknya. Travis pun menanyakan tentang hal itu. Pria gendut ini mengatakan bahwa dia tak membutuhkan mobil. Segala apa yang dia perlukan hanya tinggal dipesan melalui telepon dan orang akan segera mengantar pesanan tersebut. Seketika tibalah Gavin di restonya Charlotte. Seperti biasa dia memesan kopi hitam untuk mereka. Dia sempat menanyakan kepada Charlotte mengapa dia menutup teleponnya saat menghubungi Charlie. Wanita ini pun memberikan alasan bahwa dia hanya ingin memberitahukan truk bensin terlambat datang hingga banyak orang yang menunggu. Sementara Bio terus memperhatikan percakapan mereka. Dan jangan sampai wanita ini memberitahukan kepada Gavin bahwa mereka adalah perampok yang sedang diburon polisi. Di saat Charlotte sedang membuat kopi, Gavin pun coba mengajak berbicara pasangan kakek dan istrinya, menanyakan dari mana mereka berasal. Gavin mengobrol ringan sebagai petugas polisi untuk memastikan semua baik-baik saja. Sementara Bio terus memperhatikan Charlotte dari kejauhan agar wanita itu tetap seperti yang dia perintahkan. Tanpa disadarinya, Charlotte meminta pertolongan dengan menuliskan pesan di gelas kopi untuk suaminya itu. Bio coba mendekati, berpura-pura meminta tambah kopi dan mencari tahu siapa Charlie. Gavin pun mengatakan bahwa Charlie adalah suaminya Charlotte dan bertugas sebagai sheriff di daerah tersebut. Travis yang keluar dari toilet seketika kaget melihat mobil polisi terparkir di depan resto. Dalam pikirannya, Bio tertangkap oleh petugas. Dia pun mengendap-endap mencari tahu dengan mengintip dari jendela. Namun karena gugup, dia pun bersenggolan dengan Gavin hingga menumpahkan kopi yang dibawanya. The blame for this mess. It's not me, man. Oh, I'm sorry. Thank you. Bio pun meminta Travis untuk meminta maaf kepada Gavin dan Charlotte pun harus membuat kopi kembali. Di saat yang sama, Gavin sempat menegur Jim yang sedari tadi diam tanpa kata. Jim yang gugup pun tak bisa berkata apa-apa, namun karena tak menimbulkan kecurigaan apapun, maka Gavin pun beranjak pergi. Lalu Vernon pun masuk untuk memberitahukan bahwa truk bensin mengalami keterlambatan dan mereka semua diharapkan bersabar sekitar beberapa jam ke depan. Di kantor polisi, Gavin melapor ke Charlie bahwa banyak orang yang menunggu truk bensin sehingga Charlotte kedatangan banyak pembeli dan itulah alasannya menutup teleponnya saat dihubungi. Mendengar itu, Charlie pun menganggap semua baik-baik saja. Namun Gavin sempat menanyakan perihal wajah Charlotte yang tak ceria seperti biasanya. Charlie pun mengatakan bahwa itu disebabkan karena ibunya Charlotte sedang sakit. Adegan pun beralih ke sepasang anak muda yang sedang dalam perjalanan di kawasan tersebut. Pria ini bernama Miles dan pacarnya Sybil. Obrolan mereka tentang bagaimana mencari uang agar bisa bertahan hidup.
Lalu tak lama mereka pun berbelok untuk mengisi bensin seperti yang lainnya. Tanpa sengaja, Miles melihat mobil Pinto hijau yang dikendarai oleh kedua perampok tersebut. Jelas dia merasa ini kesempatan mereka untuk mengambil uang hasil rampokan itu dari bagasi mobil. Miles pun segera mengambil kunci ban untuk membuka paksa bagasi. Sementara Sybil diminta untuk mengawasi keadaan sekitar. Jim yang mendengar suara berisik coba melihat dari balik jendela. Dia menyadari seseorang coba menyongkel mobil itu. Tak semudah yang dibayangkannya. Mobil itu tak terbuka sedikit pun. Dengan bersusah payah, ia memaksa membukanya. Namun usahanya itu hanya sia-sia. Here, I'll try. Get out of here. I told you to stay over there and keep a lookout. God damn it. Stop it, Miles. There ain't nobody at the gas station. Sorry about that. Mereka pun menunggu juga seperti yang lainnya. Miles merasa Travis dan Beau adalah perampok tersebut dan dia meminta agar pacarnya tak melihat mereka. Namun Sybil meragukannya mengingat banyak orang di ruangan itu. Dia menyangka Jim adalah perampok bank atau kedua pasangan kakek nenek itu. Mereka masih menebak-nebak siapa pemilik mobil hijau tersebut. Di tengah keheningan dan cuaca yang masih panas, seketika muncul seorang Indian pelanggan Charlotte. Dia pun memesan kopi dan cemilan. Untuk mengalihkan perhatian, Beau coba menghampirinya dan mengajaknya ngobrol. Dia lalu memesan makanan pada Charlotte. Walaupun bermuka masam, Charlotte tetap bersikap tenang dan berharap Beau dan Travis segera pergi dari tempat itu. Sebelum beranjak, Beau menanyakan kepada Indian tersebut apakah bensin truknya masih penuh. Indian itu mengatakan bahwa dia kemarin baru saja isi bensin. Beau dan Travis pun berniat akan merampok truknya untuk kabur segera. Dan di saat Charlotte mengantar makanan mereka, inilah yang terjadi. Akhirnya semua mengetahui bahwa mereka berdua adalah perampok yang diberitakan tadi pagi. Mereka pun saling mengancam dengan pistol masing-masing. Sementara Miles mengancam Indian tersebut karena ingin dapat bagian dari uang hasil rampokan itu. Dia pun membuat kesepakatan dengan Beau. Charlotte yang ketakutan pun dengan perlahan mengambil pisau dari sakunya dan menusuk Beau hingga terjadi tembak-menembak di antara mereka. What are you doing, boy? Damn, Miles, what the hell are you doing? Jesus Christ, is everybody... I want some of that money. I'm gonna help you out, okay? I give you my keys. It's very unlikely. My ass, we ain't giving you shit. Akhirnya semuanya pun tewas di tempat kecuali Sybil dan Jim. Dia pun mengancam Jim agar keluar dari bawah meja dan membiarkannya mengambil uang rampokan tersebut. Jim mengatakan bahwa ia tak butuh uang itu dan mempersilahkan dia mengambilnya dengan catatan dia jangan dibunuh. Namun wanita ini tak percaya begitu saja omongannya. Hingga dengan gugup dia coba menembak Jim. Namun dengan cepat Jim pun menusuk dadanya dengan pisau. Tinggallah Jim seorang yang hidup. Sementara Beau yang sekarat karena tertembak di leher tak mampu lagi untuk bertahan. Dengan perlahan dia pun mendekati Beau dan memastikan pria ini tewas. Sambil berpikir apa yang akan dia lakukan, Jim pun memperhatikan keadaan di sekitar. Dia ingin segera kabur dan membawa uang itu, namun dia juga kehabisan bensin. Jika dia meninggalkan mobilnya di lokasi, maka akan sangat beresiko buatnya. Dengan cepat dia pun membuka bagasi mobil sedan Pinto itu dan benar terlihat uang yang banyak berada dalam tas. Dia pun segera memindahkannya. Lalu tanpa berpikir panjang, dia segera menyedot bensin dari truk Indian tersebut sebanyak yang dia bisa. Sementara di kantor polisi, Charlie meminta asistennya untuk menghubungi Charlotte, namun tak tersambung. Begitupun dengan Vernon. Saat dihubungi, tidak ada yang mengangkat telepon tersebut. Di sini Charlie sudah merasa curiga dan meyakini ada yang tak beres hingga dia mengajak Gavin untuk menuju ke sana. Di saat yang sama,
Jim yang segera akan kabur seketika mendengar suara klakson mobil seseorang yang ingin mengisi bensin. Dia pun mulai panik dan coba bersembunyi. Terlihat sepasang suami istri dan bayi mereka di dalam mobil. Karena tak ada penjaga, pria itu pun turun dan memeriksa ke dalam resto. Dan terkejutnya dia melihat banyak orang tewas dengan berlumuran darah di tempat itu. Melihat suaminya panik, istrinya pun menanyakan apa yang dilihatnya. Lalu suaminya mengatakan akan segera menelpon polisi. Mendengar hal itu, Jim pun segera keluar untuk menenangkan keduanya. You stay back! I'm not... Nobody can know I was here. Anyone, No, no. right? We won't tell any. Oh God, please. Jim coba menyogok mereka dengan memberikan uang $10.000 dan meminta keduanya pergi dari tempat itu. Awalnya mereka setuju, namun karena wanita tersebut mengetahui uang itu hasil perampokan, maka dia pun tak ingin menerimanya. Sementara Jim memaksa mereka agar pergi dan tidak melaporkan ke polisi. Keduanya menyangka Jim adalah perampok bank tersebut. Dengan menakuti mereka, Jim coba menembakkan pistolnya. Namun inilah yang terjadi. No, you have to take the money. That's the only way I can trust you. You can trust me. Please, we won't say. Tried to make a deal with you and you wouldn't fucking listen to me. So... Fucker. No, no. Dia berhasil menghajar pria itu, namun dia tak menyadari jika dia menembak tangki bensin mobilnya. Dan ia pun cukup kaget, ternyata kedua pasutri tersebut memiliki seorang bayi di dalam mobil yang sedang merengek. Dengan tega, dia pun meninggalkan bayi tersebut saat itu juga. Tak berapa lama Jim kabur, Charlie dan Gavin pun tiba di TKP. Dia melihat semua orang sudah terkapar dan yang membuat dia shock melihat Charlotte sudah terbujur kaku dengan luka tembak di punggung. Charlie pun menangisi istrinya tersebut. Charlie baru menyadari jika telepon istrinya pagi tadi ingin melaporkan keberadaan para penjahat itu. Dia pun mulai memeriksa mobil Biu, lalu mendapati sebuah mobil yang kabur dengan membawa uang rampokan karena mencium bau bensin di sekitar. Charlie juga sempat menyelamatkan bayi mungil itu dari dalam mobil. Sementara Jim yang kabur menyadari mobilnya mulai mogok, tangkinya bocor dan dia pun kalap. Di tengah gurun tak berpenghuni, dia tak tahu harus kemana dan meminta bantuan ke siapa. Dengan bergegas, dia pun membawa uang itu lalu menuju ke bawah bukit. Jim melihat sebuah mobil tangki minyak yang terbalik di area itu. Ini adalah mobil tangki yang mereka tunggu-tunggu tak kunjung tiba. Ternyata mobil tersebut mengalami kecelakaan. Jim melihat supirnya pun sudah tewas. Lalu tak lama, terdengar suara sirine Charlie dari kejauhan yang membuat Jim semakin ketakutan. Charlie yang melihat mobil Jim segera turun dan mencari pria tersebut. Dengan waspada, dia coba memeriksa mobilnya. Dia melihat pisau dagangan Jim di bagasi, sama dengan pisau yang menancap di dadanya Sybil. Jelas hal itu menguatkan Charlie bahwa Jim pelaku utama di balik kejadian ini. Karena melihat mobil truk yang terdampar dari atas, lalu dia pun ke bawah bukit dan meyakini Jim bersembunyi di balik mobil tangki tersebut. Come out from behind there! Right fucking now! Yes, that's right! I found the money! It's your fucking innocent. You fucking killed her! Akhirnya keduanya pun tewas dan film pun selesai.